harga yang baru nanti ini target akan naikkan berapa persen depan? Kita tidak bisa mentarget berapa persentasenya, tetapi kita optimalkan karena kita memang dinasihati oleh KPK untuk lebih mengoptimalkan baik dari pajak retribusi kita, karena memang sebagian besar pendapatan asli daerah memang dari kedua hal tersebut. Dengan pajak ini kalau kita lihat sepertinya cukup signifikan untuk kemarin. Apa CAD dari kita ini dominan dari pajak gitu? Ya, jadi tadi telah disampaikan dari Pak Ketua dan dari DPRD dan tentunya kami saat membacakan sambutan, di mana sekarang ini kita dituntut untuk otonomi daerah. Jadi antara hampir sebagian besar pendapatan atau APBD kita ini adalah didominasi oleh pendapatan transfer, dan sekarang ini oleh pemerintah pusat ini mengharuskan atau mewajibkan kita untuk lebih mandiri. Untuk itu memang kita dituntut untuk meningkatkan PAD kita. Betul sekali, salah satunya dengan adanya pajak terbesar kita, pendapatan terbesar kita adalah melalui pajak retribusi. Kalau target dari pemasukan PAD dari pajak sendiri berapa Ibu? Hitungannya itu hampir berapa persennya itu memang pajak dari PBB sendiri. Jadi dibanding kita pemasukan yang lain seperti retribusi, sebagian besar hampir 60% itu dari pajak. Jadi Raperda ini lebih menentukan nilai besaran persentase seperti HTP. Kita mengikuti berdasarkan dengan NJOP kita, kemudian dengan PGB kita dengan peraturan. Tadi sudah kita singgung dengan Pak Ketua juga, kalau selama ini paling lambat adalah di bulan September pembayaran, tetapi sekarang ini dikasih keleluasaan sampai Desember, tetapi yang tidak ada denda. Sebelumnya memang ada denda setelah membayar di September, tapi yang membayar setelah September tidak bisa mengikuti atau ikut turut dalam berbiaya pajak, tetapi akan dikenakan denda itu di tahun berikutnya aja, berikutnya. Jadi lebih ke teknisnya saja. Harga yang baru nanti ini target akan naikkan berapa persen depan? Kita tidak bisa mentarget berapa persentasenya, tetapi kita optimalkan karena kita memang dinasihati oleh KPK untuk lebih mengoptimalkan baik dari pajak retribusi kita, karena memang sebagian besar pendapatan asli daerah memang dari kedua hal tersebut. Artinya pajak ini juga ada kenaikan NJOP gitu? Enggak, kalau NJOP kita tidak naik. Masih tetap? Iya, kemarin memang ada desakan berkaitan dengan pembebasan Pol Seksi 1, tetapi kami sangat tidak setuju karena kalau NJOP itu naik, otomatis semua NJOP akan naik dan berdampak ke perekonomian seluruh masyarakat. Salah satu aturan dibuat itu adalah untuk kepastian hukum. Artinya seperti itu. Jadi di sini ada hal yang signifikan yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa untuk masa pembayaran pajak PBB bulan kemarin kan bulan September ya. Terus untuk bulan berikutnya diberikan denda karena itu tidak ada aturan yang seperti itu, sehingga tetap pembayaran terakhir pajak itu di bulan September, tapi ketika mereka membayar di bulan Oktober tidak dikenakan denda. Cuman punishment-nya bahwa mereka tidak bisa ikut
ketika pajak ada pemberian hadiah dan sebagainya, sehingga punishment-nya di situ. Kalau kemarin kan punishment didenda. Nah, ini harus kita perjelas terkait dengan masyarakat karena Oktober, November, Desember ini kemarin dendanya tidak ada dasar hukum, sehingga ini kita hilangkan, dan semoga saja ketika nanti dievaluasi oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ini bisa tidak ada perubahan. Tapi apapun itu, ketika nanti hasil evaluasi seperti apa ya kita akan mengikuti dari tingkatan yang tertentu. Ini yang khusus PBB ya? PBB. Kalau target pendapatan daerah asli daerah dari pajak berapa Pak? Jadi untuk Kabupaten Demak ini kan yang terbesar di sana. Untuk sektor yang lain kan sedikit. Sehingga pendapatan rumah PAD di Kabupaten Demak ini dari sektor pajak PBB P2 yang kemarin sekitar ada 45 miliar ya. Jadi ini pada saat pandemi, sehingga ketika ini sudah tidak pandemi ya untuk target bisa dinaikkan.